menemukan fakta jika istrinya telah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Membuat Borha, salah seorang pengusaha sukses, terlihat bukannya marah namun malah menyuruh istri dan sahabatnya itu kembali bertempur, namun kali ini harus dilakukan di hadapannya. Apakah Borha menikmati adegan itu atau malah sebaliknya? Begitulah gambaran cerita dari film yang akan kita bahas yang berjudul The Eight Claws, yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Biar channel kecil ini bisa berkembang dan bertambah semangat untuk membuat alur cerita film yang lain. Inilah alur ceritanya. Film diawali dengan munculnya karakter sepasang suami istri yang bernama Borha dan Cat. Terlihat istrinya Borha sedang sekarat karena mengalami luka tembak. Dan dengan segera kemudian Borha membawa istrinya tersebut ke arah rumah sakit. Namun dalam perjalanan, kemudian mereka diberhentikan oleh petugas kepolisian setempat. Polisi pun mulai menginterogasi Borha tentang apa yang telah terjadi. Sedangkan istrinya dibawa oleh petugas ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Borha lalu dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan yang lebih lengkap. Pada saat Borha menceritakan apa yang telah terjadi, dan scene pun mundur ke 24 jam sebelumnya. Di dalam rumahnya yang begitu mewah dan indah, terlihat Borha sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon dan ternyata dia menelpon pengacara pribadinya. Dalam pembicaraan tersebut, Borha menjelaskan jika dia ingin menguasai penuh perusahaan yang telah ditinggalkan oleh ayah mertuanya. Itu semua dilakukan karena istrinya telah mengkhianati pernikahan mereka. Borha juga sudah mempersiapkan semua bukti-bukti pengkhianatan serta kontrak perjanjian yang harus ditandatangani oleh istrinya. Pengacara keluarga mereka tersebut membaca semua persyaratan kontrak perjanjian. Namun sangat kaget begitu melihat perjanjian ke-8 dan meminta Borha untuk memikirkan kembali. Scene selanjutnya Borha menelpon selingkuhan istrinya yang tak lain merupakan sahabat dekatnya yang bernama Marcos untuk datang ke rumahnya karena hari itu adalah hari pernikahannya dengan Cat. Tidak lama setelah itu kemudian istrinya pun datang. Dan sangat kaget karena Borha sudah mempersiapkan makan malam untuk mereka. Cat mengatakan jika Borha sudah sangat lama sekali tidak memasak untuknya. Bahkan selalu sibuk mengurusi bisnisnya. Selanjutnya Borha pun mengeluarkan minuman yang spesial buat mereka rayakan. Hingga kemudian terjadilah pertempuran yang melelahkan namun membuat orang ketagihan itu di antara mereka berdua. Pertempuran itu tidak tuntas terselesaikan karena kemudian selingkuhan istrinya datang memenuhi undangan Borha. Ketika membuka pintu kemudian alangkah kagetnya Cat melihat siapa yang datang. Dan menanyakan maksud kedatangannya karena Borha sedang berada di rumah. Marcos pun menjelaskan jika dia telah diundang oleh Borha untuk datang. Seketika itu Cat lalu menghampiri suaminya dan menanyakan maksud mengundang Marcos di acara spesial mereka. Borha mengatakan jika itu hanya spontan dia lakukan dan meyakini jika Cat akan menyukainya. Mendengar itu kemudian Cat mulai merasa curiga dengan kelakuan suaminya. Setelah selesai makan, kemudian Borha mengatakan jika ada satu lagi hidangan penutup dan lalu pamit untuk mengambilnya. Cat kemudian menasihati Marcos agar segera cari alasan untuk pergi dari rumahnya. Karena Cat sudah mencurigai kelakuan suaminya pada saat itu. Sekembalinya Borha kemudian dia langsung memberi hidangan penutup tersebut kepada istrinya serta Marcos. Alangkah kagetnya mereka berdua karena Borha sudah mengetahui hubungan terlarang mereka bahkan memiliki buktinya. Dan hidangan penutup itu merupakan kontrak perjanjian yang dibuat oleh Borha karena ingin memanfaatkan situasi itu. Dalam kontrak tersebut Borha ingin mengakuisisi semua saham milik keluarga istrinya dan Cat bebas untuk melakukan apapun yang dia mau termasuk meneruskan hubungannya dengan Marcos. Melihat kekacauan itu kemudian Marcos mulai panik dan berusaha untuk pergi meninggalkan suami istri tersebut. Namun langsung dihalangi oleh Borha karena kekacauan itu juga berhubungan dengannya. Selanjutnya Cat mulai menjelaskan mengapa semua itu bisa terjadi.
Kate mengaku jika Borha terlalu sibuk mengurusi perusahaannya sehingga tidak ada waktu buat dirinya. Dan kekacauan itu pun terjadi karena lebih seringnya bertemu dengan Marcos daripada suaminya. Mendengar semua penjelasan dari istrinya itu hanya membuat Borha menggelengkan kepala dan meminta kepada istrinya untuk segera menandatangani kontrak perjanjian yang sudah disiapkannya. Tanpa pikir panjang kemudian Kate pun menuruti kemauan suaminya itu karena dia tidak bisa menolak. Apalagi Borha memiliki bukti yang kuat tentang hubungannya dengan Marcos. Namun setelah Kate menandatangani perjanjian itu, ternyata dia belum membaca semua kontraknya. Yang lalu diperjelas oleh Borha untuk membaca bagian akhir dari kontrak, yang membuat Kate kaget dan emosi melihatnya. Bagaimana tidak? Dalam bagian terakhir dari kontrak itu ternyata Borha meminta kepada istrinya dan juga Marcos untuk bertempur di hadapannya. Selanjutnya Borha kemudian menghampiri Marcos yang sedang bingung sendiri di luar rumah. Dia juga menanyakan alasan Marcos menggarap lahan milik istrinya. Sedangkan Borha sudah berbaik hati mengajaknya ke Meksiko serta membayar semua biaya tempat tinggalnya. Marcos tidak bisa menjawab semua pertanyaan sahabatnya itu karena menurutnya terjadi begitu saja, dan lalu mencoba pergi menghindar dari Borha. Dan di dalam rumah terlihat Kate sedang menyiapkan semua pakaian dan barang-barang berharga miliknya. Kemudian di saat Borha dan Marcos masih berdebat, tiba-tiba ada tamu yang tak diundang datang dan mengaku jika mobilnya mengalami masalah karena tidak bisa menyala serta handphonenya tidak ada sinyal buat menelpon orang terdekat. Diketahui tamu tak diundang itu bernama Jennifer. Dia meminta bantuan kepada Borha meminjam teleponnya untuk menelpon orang tuanya. Dan tanpa berburuk sangka kemudian Borha membantu wanita tersebut. Sementara di sisi lain terlihat Kate dan Marcos sedang menyusun rencana untuk menjebak Borha. Kate lalu menunjukkan kepada Marcos senjata milik Borha yang telah disimpannya di berangkas. Selanjutnya kembali di sisi Borha dan tamu yang tak diundang. Terlihat Jennifer bukannya menghubungi orang tuanya namun ternyata menghubungi kekasihnya dan meminta bantuan kepadanya. Jennifer sedang menyusun rencana jahat terhadap Borha karena terlihat menyiapkan sepucuk senjata di mobilnya. Scene pun berlanjut ketika Kate dan Marcos kembali ke dalam rumah, dan sangat kaget dengan keberadaan Jennifer bersama Borha. Kemudian Borha pun memperkenalkan tamu tak diundang tersebut kepada istrinya, serta maksud dan tujuannya sehingga berada di dalam rumah mereka. Di saat mereka bertiga sedang sibuk dengan kontrak perjanjian, terlihat Jennifer meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun ternyata malah masuk ke kamar Borha dan menemukan beberapa barang berharga milik Borha. Serta kemudian mengirimkan foto ke kekasihnya yang sedang dalam perjalanan ke rumah tersebut. Scene pun berlanjut di sisi Borha dan istrinya serta Marcos. Marcos dan Kate telah setuju dengan persyaratan dalam perjanjian terakhir yang dibuat oleh Borha. Dan seketika itu pun mereka berdua langsung bertempur di hadapan Borha. Borha hanya terdiam melihat pertempuran mereka. Hingga kemudian Borha tersadar jika tamunya telah lama berada di kamar mandi dan segera mengeceknya. Pada saat Borha melihat ke atas, ternyata Jennifer pun sudah kembali berada di kamar mandi. Selanjutnya melihat situasi mulai tidak nyaman. Kemudian Borha berniat mengambil senjata miliknya yang selama ini disimpan di berangkas. Namun alangkah kagetnya karena sudah tidak ada di tempat penyimpanan. Borha langsung mengetahui jika senjata itu sudah diambil oleh istrinya karena cuma mereka berdualah yang tahu kodenya. Sementara di sisi lain terlihat Kate mengetahui niat jahat yang sedang direncanakan Jennifer. Mengetahui itu kemudian Jennifer langsung menodongkan senjatanya, sehingga Borha serta Marcos tak bisa melakukan apa-apa. Hingga kemudian kekasih Jennifer pun datang dan langsung mencoba mengikat mereka bertiga. Namun ternyata terdapat perlawanan dari Borha hingga kemudian Kate pun tertembak oleh Jennifer pada bagian kakinya. Kemudian scene pun kembali ke cerita Borha diinterogasi oleh petugas kepolisian.
Petugas tersebut tidak percaya dengan semua cerita Borha karena menurut petugas terdapat sidik jari Borha di senjata yang telah menembak istrinya sehingga membuat petugas polisi tidak percaya dengan cerita perampokan yang terjadi. Ditambah semua bukti CCTV sudah dihapus semua. Mendengar hal itu membuat Borha kembali membayangkan hal yang telah terjadi. Dan mendapatkan kenyataannya ternyata semua kejadian itu sudah disetting oleh pengacara keluarganya. Karena pengacara tersebut telah hutang budi kepada kedua orang tua Kate dan berniat membantunya dari rencana Borha. Dan Jennifer merupakan orang suruhan pengacara tersebut. Di akhir film kita mengetahui jika Kate ternyata telah menembak Marcos. Dan film pun selesai dengan Kate berbalik membuat kontrak perjanjian yang baru untuk Borha. Jika Borha tidak menyetujuinya maka dia akan dijebloskan ke penjara karena telah menembaknya.